Saya itu Syifa. Saya dari program studi Mahadasila. Terus ini Mbak Kia kan ada. Iya, ingat ya Mbak ya. Nah, Mbak Syifa di sini alamat alamat rumahnya di mana? Alamat rumah saya, contoh halaman apa di sini? Yang tinggal di sini deh. Tinggal di sini saya di pesantren mahasiswa di Mahathir. Berarti Mbak Syifa dari apa? Pesantren mahasiswa pasti jalan kaki. Iya, jadi Program studinya apa tadi? ilmu hadis. Ilmu hadis. Ilmu hadis ya, tentang hadis. Putaran hadis lah, Mbak. Oh, bisa tahu saya dari mana? Nah, kebetulan itu saya kan lagi lagi ngumpul sama teman. Terus gak sengaja itu kayak tiba-tiba pembahasan itu kayak tiba-tiba pengen apa ya, satu hikmah dari kayak apa menghargai diri sendiri. Nah, terus tiba-tiba ngomongin soal terapi gitu. Terus teman saya tuh tiba-tiba nyeletuk kayak, aku ada loh teman dari yang bisa ngebantu untuk konseling atau terapi gitu. Sampai aku pengen coba punya saran siapa gitu kan. Dibilang, iya, bisa kok. Ya saya dari dia. Sini tujuannya itu Saya mau mendapat konseling juga. udah tahu apa itu konseling? Setahu saya itu kayak konseling itu ya memberikan bantuan, membantu menyelesaikan, memberikan saran terkait suatu masalah yang mencerita Ada masalah apa? Nah, kayak udah parah banget nih datang ke konseling gitu. Udah step yang paling sebenarnya kayak akhir-akhir ini tuh ngerasa capek gitu, apa tuh gampang mengeluh, padahal awalnya tuh happy aja, tapi tiba-tiba tuh kayak kok lagi moodnya nggak enak, jadi tiba-tiba sedih, jadi kayak penasaran apakah ada yang salah gitu. ya. Untuk rumahnya tuh awalnya kenapa? Apakah karena tugas, apa karena ada problem sama teman, atau sama keluarga, kalau gitu. Sebenarnya ada gitu. Betul sih, apa nah itu awalnya karena bukan kamu nih, tapi kayak gini dimana kan saya itu di asrama, dimana di lingkungan hidup kita tuh terbaur dengan orang lain 24/7. Jadi kita nggak cuma sendirian, terus kayak posisinya kita sebagai apa yang mengisi orang lain gitu. Kadang itu ada teman kayak kan kayak di organisasi kan misalnya kayak teman divisi atau di mana yang nggak sesuai sama kita gitu. Atau kayak ada masalah aja terus. Ini kita lo kuliah belum selesai tugasnya, terus sampai di asrama dikasih dengan tugas ini, pekerjaan ini, masalah lagi datang. Terus jadi kayak di satu sisi aku harus melupakan dia sih, kapan tujuan awal tuh ya pilihan. Terus habis itu aku juga punya tanggung jawab ini masalah sendiri, jadi kadang merasa capek dengan ya dua hal ini, apalagi ya deadline tugas, belum lagi kayak kadang-kadang kan orang-orang tuh nggak terlalu ngertiin kita, kan di situ kadang bikin buruk sedih, kok orang nggak bisa ngertiin gitu loh. Nah, kali ini kita akan memasuki terapi zikir. Baik, Pak Syifa, kali ini kita akan masuki terapi zikir yang dimana terapi ini untuk menegaskan jiwa. Izinkan dirinya Mbak Syifa hadir di sini, di ruangan ini, dan saat ini Mbak Syifa boleh ambil posisi duduk dengan nyaman. Tutup matanya, perlahan-lahan ya. Ambil posisi duduknya nyaman, tarik nafas dalam-dalam, perlahan, hembuskan,
Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Bayangkan tubuhnya Mbak Syifa mulai tenang satu persatu. Bagian tubuhnya Mbak Syifa bisa dirasakan, daging, mata, pundaknya, dadanya, maupun tangannya. Biarkan semua itu beban hari ini itu turun perlahan bersama nafasmu yang keluar. Sekarang dalam hatinya Mbak Syifa, mari kita niatkan bahwa zikir ini bukan hanya bacaan lisan, tapi jalan untuk kembali terhubung dengan sang sumber kehidupan. Ikuti ya Mbak Syifa dalam hati. Ya Allah, aku datang kepadamu dengan jiwa yang penuh harap. Ilahi, Rabbi, Anta maqsudi, waridhaka matlubi, antini mahabbataka, wa ma'rifatak. Ya Allah, inilah hambamu yang datang dengan penuh luka, dengan kerendahan diri ini. Hamba bersimpuh menghadap padamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Hamba bersaksi tiada penyembuh selain Engkau. Hamba bersaksi tiada sandaran hati ini selain Engkau. Hamba mengaku ya Allah, tiada tempat berharap selain berharap pada Engkau. Karena sesungguh segala harapanku pada manusia hanya membuat luka. Kita mulai ya Mbak dengan membaca Astaghfirullahaladzim. Mbak baca dengan suara pelan. Astaghfirullahaladzim. 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 Bayangkan setiap kalimat itu membersihkan hatimu dari beban, luka, dan kesalahan. Jika ada luka, ada peristiwa menyakitkan, biarkan dia hadir. Ikut dan sambut peristiwa luka itu. Kalian, Mbak Syifa, boleh tanya kepada dirinya Mbak Syifa dalam hati, kenapa aku bisa terluka? Apa salahku? Kamu boleh menyalahkan siapapun. Tanya Mbak pada dirinya Mbak. Sekarang Mbak Syifa boleh mengucapkan istighfar untuk badan seluruh anggota badannya Mbak Syifa. Karena selama ini kita telah membawanya ke dalam belakang. Sekarang ucapkan dengan lembut dalam hatinya Mbak Syifa. La ilaha illallah bersama juga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biarkan setiap lafaz semua kita tenggelam dalam hadirannya. Hanya Allah satu-satunya tempat kembali. Sekarang saat mengucapkan zikir, ikuti irama nafasnya Mbak Syifa ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Ucapkan dalam hatinya Mbak Syifa lafaz Allah. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, Allah, baca Allah, hembuskan. Sekarang mari kita akhiri zikir ini dengan doa dan ucapkan dalam hatinya Mbak Syifa dengan lafaz, ya Allah, lembutkan hati, tenangkan jiwaku, kuatkan langkahku, berikan aku ketenangan dalam setiap keputusan. Jadikan zikir ini cahaya dalam hidup.
Sekarang perlahan-lahan Mbak Syifa kembalikan perhatian Mbak Syifa ke dalam ruangan ini. Gerakkan ujung jari tanganmu. Ditaruh ke atas Mbak. Gerakkan ujung jari tangannya. Jari kakinya, digerakkan kakinya. Tarik nafas dalam-dalam. Oke Mbak Syifa, hal apa yang sudah Mbak Syifa lakuin dari akhir-akhir ini apa? Akhir-akhir ini untuk apa ya, untuk lumayan menyegarkan pikiran itu ya kalau nggak dengerin musik, ya aku biasanya jalan untuk merefresh pikiran biar nggak terlalu kepikiran sama masalah-masalah tadi. Dan selanjutnya yang ingin Mbak Syifa lakuin untuk saat ini tuh. Ini tuh kan kalau misalkan denger musik itu kayak terlalu keduniawian banget ya kan. Terus aku juga pengen nyoba ya kayak terapi yang aku dengar dari teman-temanku itu kayak zikir-zikir, mengingat Allah. Nah, bagus Mbak Syifa, karena memang dimanapun kita berada, seharusnya kita itu harus mengingat kepada Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati kita itu terasa menjadi lebih tenang dan tidak akan merasa murung dan Tapi gimana Mbak caranya? cara mengingat Allah itu ada banyak ya Mbak Syifa. Salah satunya yaitu dengan cara berzikir. Mbak Syifa dapat melakukannya itu setelah sholat atau mungkin dimanapun Mbak Syifa mendapatkan bacaan itu juga bisa Mbak Syifa. Saya bisa mulai untuk melakukannya itu kapan gitu kan? Mbak Syifa dapat melakukannya setelah saya memberikan bacaan-bacaan zikir itu. Oke, nah ini kita langsung saja ya Pak ke coba prakteknya ya. Hadirkan rasa emosi negatif yang Mas Diko rasakan, lalu niatkan kepada Allah bahwa ingin melepaskan emosi yang mengganggu dengan berdoa, ya Allah, saya merasa cemas, gelisah, overthinking, tidak percaya diri. Aku serahkan kepada Engkau segala apa yang terjadi nanti pada diriku. Sungguh, Engkau yang lebih tahu tentang hidupku. Ya Allah, yang maha mengetahui segala tentang diri hamba-Mu ini, bantu hamba untuk menjadi manusia yang jujur pada siapapun. Bahkan pada diri sendiri, hamba menerima segala yang Engkau anugerahkan kepada hamba. Terima kasih atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan. Bersihkan kepala hamba dengan basuhan kasih sayang-Mu. Hamba ridho, hamba rela dengan apa yang sedang terjadi pada hamba. Bantu hamba melepaskan segala overthinking, cemas, gelisah yang sedang memenuhi kepala ini. Basuh semua pikiran negatif hamba dengan air suci-Mu ini, ya Allah. Hamba sadar bahwa setiap hal yang hamba lakukan adalah bentuk kasih sayang-Mu yang tak ternilai harganya. Segala yang Engkau perintahkan kepada hamba, segala perilaku hamba, pasti Engkau memiliki maksud dan tujuan yang sangat baik. Bantu hamba untuk menghindari segala pendengaran yang tidak bermanfaat. Bantu hamba untuk bisa mendengarkan firman-firman-Mu. Bantu hamba untuk dapat mendengarkan nasihat-nasihat dari orang sekeliling hamba. Mungkin selama ini telinga ini hamba tutup dengan keangkuhan, dengan keras hati. Bukakanlah telinga ini, ya Allah. Mudahkanlah langkahku dalam mencapai tujuanku. Hilangkan semua rasa cemas akan kegagalan masa depanku. Bantu hamba untuk mempersiapkan diri melangkah dengan penuh keyakinan.